aku nih tentang materi di kelas. Oh, boleh kok. Kebetulan aku lagi nggak ada kerjaan lain di sini. Oh ya, oke, ayo. Jadi gini Heb, aku mau tanya tentang materi yang dijelaskan Pak dosen tadi. Oh, bagian mananya tuh? Nah, Dijelasin. yang aku bingungin itu kenapa sih radikalisme itu menghambat SDG banget? Kan itu hanya terjadi di kegiatan besar sama pelakunya dari orang tertentu aja. Oh, Bu. Sebelumnya nih, kamu udah paham betul belum apa sih SDG itu dan tujuannya apa aja? Sepahaman aku ya, SDG itu adalah tujuan pembangunan yang disetujui PBB sama negara naungannya ya, untuk membangun kerjasama antar negara sama membangun kualitas ekonomi, sosial, dan menegakkan keadilan di negara-negara tersebut. Benar kan ya? Bener banget, bagus deh kalau kamu udah tahu sampai situ. Kalau radikalisme gimana? Kamu udah tahu sampai mana nih? Kalau aku sih, radikalisme itu aliran yang menginginkan perubahan dengan cara kekerasan ya. Iya, bener banget. Kalau gitu, sekarang kita bisa langsung bahas pertanyaan kamu. Radikalisme bisa menghambat SDG karena dapat memicu konflik dan kekerasan yang dapat menghambat pembangunan dan menciptakan ketidakstabilan di masyarakat. Radikalisme juga dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menghambat kemajuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Selain itu, radikalisme dapat mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah, serta menghambat kerjasama internasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan SDG. Contohnya, kamu tahu nggak kasus pengeboman di Bali pada tahun 2002? Kejadian itu menewaskan 202 orang dari 22 negara. Kejadian itu jadi terkenal banget sebagai aksi terorisme terbesar di Indonesia dan menghambat laju perekonomian Bali yang sangat bergantung pada industri pariwisatanya karena kerusakan yang sangat parah itu, serta menimbulkan ketakutan dan trauma bagi para korban. Jadi kan turisnya berkurang banyak tuh. Wah, ternyata dampak perbuatan radikalisme dari sekumpulan kelompok orang itu seseram itu ya buat keberlangsungan negara kita ya. Terus ada nggak sih tindakan atau hal preventif yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk menghambat radikalisme tersebut itu loh? Oh, kalau itu sih ada banyak banget. Kita bisa mulai dari memperbaiki pola hidup, kayak menerapkan pola hidup yang sehat. Terus kita juga harus memilih circle pertemanan yang baik, tinggal di lingkungan yang baik, selalu cari kegiatan positif buat mengisi waktu luang, dan selalu berpikir positif. Kalau kita menerapkan itu semua, kita bukan cuma menghindari dan mencegah tindakan radikalisme di sekitar, tapi juga secara aktif turut membantu proyek yang dijalankan pemerintah untuk mewujudkan SDG di Indonesia. Wah, banyak banget ya cara yang kita lakukan untuk membantu pembangunan Indonesia, mulai dari perbaikan diri sendiri sampai mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Aku baru sadar sih, belakangan ini aku selalu asik sendiri, sehingga fenomena sosial yang di sekitar aku itu kurang diketahui sama aku. Nggak apa-apa kok, Sin. Kan yang penting sekarang kamu mau lebih terbuka dan lebih belajar lagi. Untuk langkah selanjutnya, kamu bisa mulai dengan coba-coba interaksi deh sama teman-teman baru dan dosen yang ada di kelas, supaya kamu dapat pengetahuan dari perspektif yang lain juga. Wah, oke deh. Makasih banyak ya, Her. Hari ini aku dapat pengetahuan baru loh dari kamu. Iya, sama-sama. Terus, kamu masih ada lagi nggak yang mau ditanyain ke aku? Udah sejelas semua sih. Oke deh, seneng deh bisa bantu. Kalau gitu aku pulang duluan ya. Oke, aku juga pulang duluan ya. Dadah.